Nggak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat. Betul. Kalau mau demo silakan. Demokrasi itu boleh demo, bawa ini jalan, bawa demo. Masa bakar milik rakyat, ya kan? Benar nggak? Jadi kalau sudah begitu, kita harus sangat-sangat waspada. Banyak orang anggap saya keras dan sebagainya, ya tapi saya juga merasa bahwa pemimpin itu harus memberi citra kesejukan. Dari dulu saya, ya. Dan saya putuskan, oke, kita rekonsiliasi, kita gabung, dan kita kasih kesempatan Pak Jokowi untuk memimpin. Di awalnya saya sebenarnya tidak berharap jabatan apa saja. Saya bilang saya pengen istirahat dari dulu, dari usia muda sampai sekarang, ya kan saya belum pernah cuti, belum pernah istirahat. Tapi akhirnya demi kepentingan nasional, saya diminta masuk. Dan saya bilang oke, kalau saya masuk, saya merasa bahwa saya mengerti bidang pertahanan. Ya kan? Saya mengerti, saya paham, saya kuasai. Dan akhirnya beliau beri saya kehormatan, kepercayaan, saya menjadi Menteri Pertahanan. Dan setelah saya masuk kabinet, saya lebih lihat bagaimana beliau kerja. Dan saya yakin bahwa niat beliau baik. Saya bukan sok ngolor di sini atau apa, saya yakin beliau nasionalis, beliau mikirin rakyat, ya kan? Bahwa setiap pemimpin kadang-kadang ada, kalau istilah orang Barat, bubble. Ya? Setiap pemimpin itu muncul pasti ada bubble, ada lingkaran yang maksudnya melindungi. Tapi kadang-kadang melindungi, kadang-kadang juga ya budaya orang Indonesia kan begitu kan, nggak takut memberi laporan yang sebenarnya, ya kan. Kedua juga ada juga kadang-kadang yang menurut saya sih suka menggiring pemimpin untuk mengambil suatu keputusan, etc. begitu. Saya juga merasakan di lingkungan saya kan begitu. Ada orang yang ngaku ini petunjuk Pak Prabowo Subianto, ini petunjuk Ketua Umum Gerindra, padahal tidak lewat saya. Kadang-kadang ngaku, ya, dan ada juga yang umpamanya dia sok menjadi sok menjadi filter gitu loh. Kadang-kadang ya kan surat-surat ke saya nggak disampaikan, undangan saya diundang kemana nggak disampaikan. Jadi pihak yang undang kan banyak kecewa. Ya. Ini saya dulu Panglima, saya habis itu Ketua Umum HKTI. Saya juga pemimpin perusahaan, saya juga pengusaha, saya mimpin organisasi, sering terjadi begitu. Ya nanti di perusahaan saya itu ada kubu-kubu, ini 2-3 orang jadi satu kubu, di dua, ya ini manusia, benar nggak? Di partai ada juga, si ini, si itu, nah, nanti yang ini mau masang orangnya, yang ini mau masang orangnya, kan begitu kan? Nanti ini wah itu jadi, nah, habis itu selalu enggak ini sudah dari Pak Prabowo. Padahal enggak gitu loh, ya kan? Padahal nyatanya enggak, tidak sama ya itu sekali. dari zaman Pak Harto begitu kan begitu. Ya, pemerintah juga gitu, dari zaman Bung Karno begitu. Saya kira dari zaman Gajah Mada begitu. Ya kan? Nah, jadi bagaimana kita sikapi ya itu. Tapi saya yakin niat Presiden baik. Saya saksi. Beliau selalu mikirin rakyat. Jadi ini kadang-kadang yang salah persepsi gitu loh. Bahwa tentunya banyak lobby, ya di Amerika Serikat juga banyak lobby, ya kan? Betul. Tapi saya prinsip, kalau saya kepala pimpinan saya, dan sekarang beliau pemimpin saya di bidang pemerintahan, saya harus laporkan apa adanya. Apa adanya, benar nggak? Ya sudah. Kemudian begini, kalau saya terus terang aja ya, saya bukan mau sok merendah, tapi kita ini satu tim. Satu tim. Kabinet itu satu tim. Nggak ada orang yang bisa bekerja sendiri, nggak ada. Nggak ada. Jadi saya juga bukan, sekali lagi, bukan cari muka. Saya terus terang aja melihat banyak di kabinet ini yang hebat-hebat. Mereka profesional, mereka di bidangnya menguasai, dan ya sudah gitu. Ibarat suatu orkestra, ada yang pemain apa itu? Biola ya, ada yang trompet, ada yang ya
Masa pemain viola dia juga mau main trompet, bener nggak? Iya. Kacau itu orkesnya, bener nggak? Iya, betul. Jadi this is a team. Jadi kadang-kadang siapa yang hari ini atau bulan ini prestasi terbaik, ini kan nggak bener. Sepak bola itu bener nggak? Iya. Sepak bola 11 orang harus kerja sama. Bener nggak? Yang nge-kick gol apa dia sendiri? Kan bola dibawa dari belakang, kasih dia, ya kan? Digiring. Digiring. Ya. Jadi saya agak was-was itu ya dengan lembaga survei. Dan terus aja saya objektif, saya menilai rekan-rekan saya banyak juga yang terus aja ya, memang mereka yang terbaik di negara ini. Salah satu. Jadi seandainya pun umpamanya kemarin saya yang presiden, saya lihat kok ini juga saya akan milih juga gitu untuk kabinet saya, iya kan? Betul. Because when you're already there, kamu harus berbuat untuk negara. Kamu harus berhasil, benar nggak? Untuk berhasil, kamu harus cari orang yang terbaik. Jadi saya kira begini, ya, para pemimpin buruh, mereka punya kewajiban untuk membela kepentingan buruh. Dan kita menyadari sekarang bahwa negara dalam keadaan susah, ya. Ini sekarang ini pandemi COVID-19 ini sangat berbahaya. Ini wabah dunia. Ini katakanlah menggoncangkan ekonomi dunia. PHK itu di mana-mana seluruh dunia, ya kan? Jadi saya paham bahwa buruh merasa paling terkena dan mereka korban daripada ini semua. Tapi niat pimpinan, presiden, niat pemerintah justru ingin segera mengatasi ini, ya. Dan untuk mengatasi ini dicarilah semua upaya dan kiat untuk mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi. Ya kan? Dengan COVID-19 ini terjadi penurunan drastis di bidang pariwisata. Betul. Iya kan? Pariwisata. Berarti berapa karyawan hotel yang terancam atau sudah PHK ya. Dan di mana-mana tuh. Kemudian perusahaan-perusahaan jasa lainnya, jasa angkutan. Kemudian permintaan juga turun. Kemudian ini semua jadi satu, bukan hanya kepada kita. Negara lain sangat parah. Tapi memang buruh itu korban. Dan kita memahami ini. Ya kan, jadi ini kadang-kadang suatu dilema, ya kan, katakanlah buah si malakama. Kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh, ada orang yang tidak di pabrik kerja, dia kerja seharian, tukang gunting rambut. Gunting rambut. Ada tukang kaki lima, soto dan sebagainya. Ya kan, dengan COVID orang takut banyak yang nggak belanja. Mereka bagaimana seharian? Siapa yang melindungi mereka? Semua terkena. Nah, presiden itu selalu membela rakyat kecil. Jadi kalau kita lihat stimulus semua itu kan maksudnya itu. Nah, kita mengakui presiden juga marah. Beberapa pejabat dan beberapa birokrat yang tadi saya singgung tidak tanggap bahwa ini keadaan darurat. Jadi mereka itu kerja mungkin as if situasi biasa, ya kan? Jadi banyak bantuan-bantuan itu kurang cepat sampai, ya kan? Jadi banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu, dan banyak hoax. Ya. Banyak hoax di mana-mana, seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Betul. Nah, ya kan? Dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri.
Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Itu jadi ya ini jadi kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat benar, dia yakin dia benar, dan tapi dia lakukan sesuatu, dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain. Dan kita selalu, saya tadi katakan dari ratusan tahun yang lalu selalu diadu domba. Ya kan? Undang-undang Cipta Kerja tidak hanya tentang itu, tapi beberapa 11 kalau ya, ada 11 klaster. Ya. Ada penyederhanaan perizinan tanah. Betul. Ada juga persyaratan investasi yang juga dimudahkan, ketenaga kerjaan. Nah, ini. Kemudahan dan pelindungan UMKM sekarang. Jadi koperasi cukup kalau tidak salah 9 orang. Dan tidak perlu ada izin, hanya pemberitahuan saja. Kemudian ada kemudahan berusaha, dukungan riset, inovasi, administrasi pemerintahan juga mau disederhanakan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek-proyek pemerintah, dibentuk kawasan-kawasan ekonomi khusus. Jadi banyak sekali yang mau dirapihkan, disederhanakan, birokrasi dipangkas supaya timbul pertumbuhan. Ya. Betul. Tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada perbaikan kehidupan ekonomi. Betul. Dan dengan demikian kehidupan buruh akan tambah parah. Jadi memang kita saya paham kesulitan buruh. Saya dari dulu berjuang untuk buruh. Betul. Ya, Gerindra itu partai selalu membela buruh. Tanya ada semua pemimpinnya di pihak siapa kita. Dan waktu Omnibus Law ini dibahas di pemerintah, di DPR, Partai Gerindra juga yang paling keras membela kepentingan semua, buruh, tani, nelayan, dan sebagainya. Dan dengan sungguh-sungguh ada buktinya, ada rekamannya semua. Mungkin fraksi Gerindra yang paling banyak ketemu dengan tokoh-tokoh buruh dan sebagainya. Betul. Dan bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh 80% sudah diakomodasi di dalam Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini. 80%. 80%. Ya, kita tidak bisa 100%. Ya. Namanya politik negara, kadang-kadang kita harus mengerti, kita ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, ada keperluan, ya kan? Kita butuh investasi dari mana-mana, dan kita harus tahu di zaman sekarang, di era global ini, perusahaan itu gampang dia pindah. Pabrik-pabrik sudah diasuransi. Jadi kalau mau mogok, mau dibakar, mau diduduki, si pengusaha tinggalkan aja. Pabriknya sudah diasuransi kok. Malah dia mungkin untung. Pabriknya aja disuruh bakar atau suruh apa, dia pindah. Modalnya pindah. Nah, ini yang harus disadari oleh teman-teman, kawan-kawan buruh. Jangan emosional, jangan cepat marah, jangan ya kan? Anarkis. Jangan mudah untuk mau bikin aksi massa sehingga munculnya adalah vandalisme. Iya kan? Nah, kalau nanti yang dibakar sarana umum ya. Itu dibangun dengan uang rakyat. Betul. Untuk kepentingan rakyat dibakar. Jadi coba itu anak-anak itu pikirkan. Saya nggak yakin ya itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada yang mengakomodir. Ada dalangnya. Ini pasti anasir-anasir ini. Ya kan? Ini pasti anasir juga yang dibiayai oleh asing. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat. Betul. Kalau mau demo silakan. Dibuka. Masa bakar milik rakyat, ya kan? Benar nggak? Jadi kalau sudah begitu kita harus sangat-sangat waspada.